Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yaitu dengan saudari Nur Fadila Yusuf dan dengan saya sendiri Nur Aziza Anissa Amrinsyah. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan hadis tentang etika murid terhadap guru. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan atau kostum. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk mengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Dalam literatur kependidikan Islam, kata guru sering juga dikatakan dengan ustaz, muallim, murabbi, mudarris, dan muaddib. Sedangkan menurut Muhammad Ali Al-Quli dalam kamusnya Dictionary of Education English Arabic, kata guru disebut juga dengan muallim dan mudarris. Seorang guru dikatakan profesional bila mana pada dirinya melihat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap continuous improvement, yaitu selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya, yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zamannya di masa depan. Kata murid dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian orang yang sedang berguru. Kata ini berasal dari bahasa Arab talaba yathubu talaban, talibun yang berarti orang yang mencari sesuatu. Pengertian ini dapat dipahami karena seorang pelajar adalah orang yang tengah mencari ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan, dan pembentukan kepribadiannya untuk bekal kehidupannya di masa depan agar berbahagia dunia dan akhirat. Adapun etika murid terhadap guru, yaitu yang pertama, hendaklah murid menghormati guru, memuliakan serta mengagungkannya karena Allah, dan berdaya upaya pula menyenangkan hati guru dengan cara yang baik. Yang kedua, bersikap sopan di hadapan guru, serta mencintai guru karena Allah. Yang ketiga, selektif dalam bertanya dan tidak berbicara kecuali mendapat izin dari guru. Yang keempat, mengikuti anjuran dan nasihat guru. Yang kelima, bila berbeda pendapat dengan guru, berdiskusi atau berdebat lakukanlah dengan cara yang baik. Yang keenam, jika melakukan kesalahan segera mengakuinya dan meminta maaf kepada guru. Adapun hadis tentang etika murid terhadap guru, yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak ulama. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Albani dalam Sahih Al-Jami. Tersirat dari perkataannya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka para ulama wajib diperlakukan sesuai dengan haknya. Akhlak serta adab yang baik merupakan kewajiban yang tak boleh dilupakan bagi seorang murid. Dr. Umar As-Syufani hafizahullah mengatakan, jika seorang murid berakhlak buruk kepada gurunya, maka akan menimbulkan dampak yang buruk pula. Hilangnya berkah dari ilmu yang didapat, tidak dapat mengamalkan ilmunya, atau tidak menyebarkan ilmunya, itu semua contoh dari dampak yang buruk. Adab duduk. Syekh Bark Abu Zaid rahimahullah di dalam kitabnya Hilya Tholibil Ilm mengatakan, pakailah adab yang terbaik pada saat kau duduk bersama syekhmu. Pakailah cara yang baik dalam bertanya dan mendengarkannya. Syekh Utsaimin mengomentari perkataan ini, duduklah dengan duduk yang beradab, tidak membentangkan kaki, juga tidak bersandar, apalagi saat berada di dalam majelis. B. Adab berbicara. Berbicara dengan seseorang yang telah mengajarkan kebaikan haruslah lebih baik dibandingkan jika berbicara kepada orang lain. Imam Abu Hanifah pun jika berada depan Imam Malik, ia layaknya seorang anak di hadapan ayahnya. Putra sahabat Nabi SAW, muridnya Rasulullah, tidak pernah kita dapati mereka beradab buruk kepada gurunya tersebut. Mereka
tidak pernah memotong ucapannya atau mengeraskan suara di hadapannya. Bahkan Umar bin Khattab yang terkenal keras wataknya tak pernah menarik suaranya di depan Rasulullah. Bahkan di beberapa riwayat. C. Adab bertanya. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surah An-Nahl ayat 43. Bertanyalah kepada para ulama, begitulah pesan Allah di ayat ini. Dengan bertanya, maka akan terobati kebodohan, hilang kerancuan, serta mendapat keilmuan. Tidak diragukan bahwa bertanya juga mempunyai adab di dalam Islam. Para ulama telah menjelaskan tentang adab bertanya ini. Mereka mengajarkan bahwa pertanyaan harus disampaikan dengan tenang, penuh kelembutan, jelas, singkat, dan padat, juga tidak menanyakan pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kami tentang etika murid terhadap guru. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.